Halo Sobat Kota Pengetahuan, kembali lagi dengan Dimas di sini. Nah, hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2019 lagi nih. Nah, apa sih soalnya? Nah, ini dia ya soalnya ya. Ini adalah soal tentang teori kinetik gas. Langsung aja kita baca soalnya. Diketahui terdapat dua buah tabung ya. Dua tabung identik A dan B. Oke, berarti kalau identik, volumenya itu akan sama ya. Bentuknya itu akan sama. Oke. Di sini ada keadaan awal ya. Oke, bisa kita baca nih. Mula-mula tabung A berisi gas pada suhu 20 derajat 27 ya, 27 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atmosfer. Nah, ini adalah keadaan awalnya nih ya. Ini adalah keadaan awal di mana tekanan di tabung A itu sama dengan 1 atmosfer dan suhunya ya. Nah, ini adalah P1A ya. P1A itu adalah 1 atmosfer dan suhunya T1A itu sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, ingat ya, kalau di teori kinetik gas, suhu dari Celcius ini harus kita ubah ke dalam Kelvin. Jadi ini ditambah 273 nih, sama dengan 300 Kelvin. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tabung mula-mula kosong. Oke, kemudian tabung saling dihubungkan dan dipanaskan. Nanti akan ada keadaan yang kedua. Oke, keadaan akhir. Nah, keadaan akhir ini ya, bisa kita lihat nih. Dia itu dipanaskan hingga suhunya, berarti ini T2-nya ya, T akhirnya. Oke. Nah, ini nggak A sama B, tapi ini udah campuran. Gitu. Nah, T2-nya itu adalah 147 derajat Celcius. Nah, kita ubah ke dalam Kelvin. Nah, hasilnya itu adalah 420 Kelvin ya. Oke. Perbedaan tekanan antar kedua tabung pada keadaan akhir, ini adalah perbedaan tekanannya, berarti delta P-nya. Nah, delta P-nya itu adalah 1,1 ya, atmosfer. Oke. Nah, yang ditanya di sini apa nih? Tekanan pada tabung B pada kondisi akhir. Oke, berarti yang ditanya di sini adalah PB ya. P2 ya, P2B maksudnya. Nah, 1 itu menandakan kondisi akhirnya, sementara 2 ini menandakan kondisi akhirnya. Sorry, 1 itu menandakan kondisi awal, 2 itu menandakan kondisi akhir. Gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana nih cara kita menyelesaikannya? Nah, kita sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan menggunakan apa yang kita ketahui ini di sini ya. Oke. Di sini kita udah tahu nih keadaan awal sama keadaan akhirnya. Nah, mungkin kalau kalian itu kebingungan, boleh kalian gambarin dulu ya. Oke, tapi di sini nih kalian bisa gambarin seperti ini. Ini ada tabung A, terus ada tabung B, ya. Nah, suhu-suhunya boleh ditulisin di sini, tapi di sini udah ditulis ya, jadi nggak usah ditulis ulang. Nah, kemudian nanti mereka itu akan digabungkan nih. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian nanti mereka bakal dipanaskan. Gitu, sampai suhunya meningkat dan tekanannya itu berubah. Ingat ya, kalau dia identik berarti volumenya akan sama antara tabung A dan juga tabung B. Begitu. Nah, sekarang kita fokus aja dulu dengan apa yang ditanya. Kita ditanya itu adalah nilai P2B-nya. Kita bisa mencari nilai tekanan dengan menggunakan persamaan selisih dari tekanan nih. Delta P2 itu sama dengan P2A, oke, ditambah dengan, kok ditambah ya? Dikurang ya maksudnya ya. Oke, P2B. P2B dikurang dengan P2A. P yang besar dikurangi dengan P yang kecil. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut aja nih. Nah, yang ditanya di sini itu adalah P2B-nya. Kalau gitu, P2B itu sama dengan delta P2 ya, ditambah dengan P2A. Oke, tapi di sini teman-teman udah tahu belum berapa nilai P2A-nya? Belum ya, karena kita baru tahu delta P2-nya. P2A-nya itu kita belum tahu.
Kalau gitu, sekarang kita cari tahu dulu berapa nilai dari P2A-nya. Oke, langsung aja kita cari di sini P2A-nya. Bagaimana cara kita mencari nilai P2A? Ya, dimana kita tahu ya, P2A berarti itu berada di tabung A, ya kan? Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan dari teori kinetik gas ya, di mana P1. Oke, P1 ya. Nah, di sini udah nggak kakak tulis lagi ya A-nya ya. Kita fokus aja ke 1 dan 2 karena kita tahu di sini dia itu pada tabung A. Oke, per T1 itu sama dengan P2 per T2. Oke, nah sekarang kita masukin aja nih nilai P1 sama oh ya, dia itu volumenya bakal tetap ya. Berarti di sini ditulis deh. P1 sama dengan V2 sehingga persamaannya menjadi kayak gini. P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Nah, berarti nilai P2-nya itu sama dengan P1 dikali dengan T2 per T1. Oke, berapa nilai dari P2-nya? Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih, ya, rumusnya. Oke. Nah, tinggal kita masukin. Nah, mungkin bakal digeser sedikit ya ke sebelah sini. Oke, kita geser aja sedikit ke sebelah sini. Nah, berarti nilai P2-nya itu sama dengan P1. P1-nya itu 1 atmosfer per T1. T1-nya itu 300 dikali dengan T2. T2-nya itu adalah T akhirnya ya. Nah, di mana T akhirnya itu adalah suhu keadaan akhirnya. Oke, nah kita masukin di sini 420 ya. Berarti hasilnya berapa nih? 42 per 30 nih, berarti ya. Oke, sebelum itu kita ubah dulu deh ya. Dari 1 atmosfer itu menjadi Pascal. Nah, berarti kan 10 pangkat 5 ya. Oke. Nah, 10 pangkat 5 Pascal. Kalau gitu berapakah hasilnya? Hasilnya nanti akan kita dapatkan 1,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kita udah dapat nih nilai dari P2-nya. Kalau gitu kita tinggal masukin aja ke persamaan yang tadi. Delta P2-nya itu adalah 1,1 ya, kali 10 pangkat 5 Pascal ya, ditambah dengan 1,4 kali 10 pangkat 5 Pascal juga. Oke, nah berarti hasilnya itu adalah berapa nih? 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini sama dengan oke, ini diterusin ke bawah aja ya. Nah, ini sama dengan 2,5 atmosfer. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang mana nih, teman-teman? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Oke. Nah, cukup sekian ya dari Kak Dimas. Kalau gitu, jangan lupa kalian follow Instagram dan juga Facebook, bahkan Twitter ya, Kata Pengetahuan. Nah, mungkin nanti kalau kalian punya pertanyaan terkait soal nih, nah kalian bisa langsung tanyakan aja ke Kata Pengetahuan ya. Boleh lewat Instagram, boleh lewat YouTube. Nah, nanti kita akan bahas di channel kita nih. Ya, bisa dibahas di Instagram ataupun di YouTube. Gitu. Nah, mungkin kalau kalian juga ingin kita review materi gitu. Nah, boleh ya. Kalian sampaikan aja langsung di komentar. Ya, boleh di YouTube ataupun di Instagram ya. Nah, itu bebas aja. Nanti kita bakal lihat kok. Oke, kalau kayak gitu cukup sekian dari Kak Dimas. Kalau gitu Kak Dimas pamit. Bye-bye.